makan 7 butir tiap hari itu ternyata bisa memperkuat jantung. Jadi kalau kita cerita tentang usus yang bocor, perlahan-lahan akan ditambal. Kalau usus sudah benar, maka mensnya akan baik, spermanya akan baik, ovum akan baik, tulang perlahan-lahan akan baik. Kalau saya tanya nih Bapak sekalian, siap nggak hidup sehat? Coba yang keras, siap hidup sehat? Allah saksinya ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah paham belum mana makanan sehat, mana makanan nggak sehat? Kira-kira nasi goreng sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh, nggak ada yang larang. Halal dia. Gorengan sehat nggak? Sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh. Nggak ada yang larang. Serius. Sosis sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh. Jangan gara-gara ini saya diserang lagi. Kenapa mengharamkan? Enggak, saya tidak mengharamkan. Tapi kalau Anda sekarang ngasih saya satu piring nasi yang isinya nasi putih dengan santannya, dengan minyaknya, dengan satu piring buah, maka saya akan pilih buah. Hidup itu pilihan kan? Gitu loh. Kita yang menentukan nasib kita sendiri juga. Gitu loh. Jangan dipermasalahkan. Dokter dari kemarin ngomongin nasi Padang. Ini kan nasi Padang kan salah satunya itu kan. Nasi Padang nggak salah. Yang salah kitanya. Orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Dia makan rendang, makan gulai, makan apa. Tapi habis mereka makan itu, mereka jalan, mereka bertani, berkebun, berladang, naik sepeda. Kita nggak salah. Akhirnya apa? Karena lemaknya banyak, laki-laki yang banyak makan nasi itu tadi itu akhirnya kelebihan hormon dari lemak transnya tadi. Perempuannya kelebihan hormon juga. Ceritanya kan begitu. Gak ada aktivitas. Aktivitasnya cuma jempol 2. Habis makan di rumah makan ini enak, datanglah ke sini, endorse gitu. Gitu. Ya. Nah, kita akan belajar. Kita belajar bagaimana cara memperbaikinya, insya Allah. Pasti ada, mungkin. Allah udah menciptakan, makanya kadang-kadang tuh saya heran gitu. Herannya kenapa? Sampai detik ini, kanker itu nggak ada obatnya. Segitu luas buminya Allah, masa nggak ada obat kanker sih? Sampai detik ini, diabetes nggak ada obatnya. Judulnya dikontrol. Masa nggak ada satupun tools dari agama, tanda kutip, atau mungkin produk ciptaan Allah yang bisa ngobatin diabetes? Padahal janjinya Allah apa dalam hadis Nabi mengatakan likulli da'in dawaun, kata Rasulullah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sampai detik ini darah tinggi nggak ada obatnya. Masa harus makan obat seumur hidup? Masalahnya di mana? Masalahnya manusia lupa di ciptaan Allah. Itu masalahnya. Ketika sakit, yang dikejar rumah sakit, dokter, tabib, dia lupa. Ketika Nabi ada masalah, Nabi wudhu, sholat 2 rakaat minta petunjuk sama Allah. Lupa. Gitu loh. Pertanyaannya, ini kan kacang almond. Ini kacang almond. Saya baca ada satu buku judulnya How Not to Die. Yang orang dokter juga. Dia katakan makan almond ini 7 butir tiap hari, itu ternyata bisa memperkuat jantung, dia bilang. 7 butir almond. Kacang ini, kacang Arab ini kan chickpeas namanya, ini kan, ini juga luar biasa manfaatnya. Ya. Di sini sebenarnya obat yang Allah tanamkan ke mereka ini. Tadi kalau kita cerita tentang usus yang bocor tadi itu yang bahasa kerennya leaky gut itu, obatnya apa? Makan kurma. Coba rutinkan makan kurma 7 butir 1 hari, bijinya Anda sangrai, kemudian dihancurkan, bikin kopi. Bermanfaat karena biji kurma juga mengandung antioksidan. Anda makan alpukat, dikrok alpukatnya, kasih kurma, kasih madu, bijinya diparut, seduh pakai air panas, jadi teh antioksidan. Sesimpel itu coba.
nasinya diubah. Bagaimana cara makan yang baik? Cara makan yang baik. Baik, saya ceritakan begini. Anda mungkin gini, kalau Anda lihat jeruk nipis atau mangga masih mengkel, jeruk nipis atau mangga masih mengkel, kira-kira kalau kita merhatiin itu lama-lama ngecas nggak? Nah itu ngecasnya itu tuh keluar enzim sebenarnya. Maka itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan makan buah itu sebelum makan beratnya, karena kita butuh enzim untuk ngolah makanan tadi gitu loh. Maka kalau mau makan buah dulu, kalau nggak makan minum. Itu sebabnya dalam kondisi perut kosong, karena tiap hari kita puasa loh, tiap hari itu kita puasa. Kapan mulanya? Waktu tidur, ya kan? Ba'da Isya kita tidur. Kalau Nabi kan kebiasaan Nabi Ba'da Isya beliau tidur, terus bangun nanti malam mandi kalau tempat mandi, terus paginya nanti bangun, kita sholat subuh segala macam. Nah pagi itu kan judulnya puasa. Puasa tuh kalau Nabi berbukanya pakai apa? Kurma. Setiap hari itu coba rutinkan makan kurma 7 butir. Usus kita itu perlahan-lahan akan ditambal kalau bahasa saya itu sama kurma tadi. Ya, kalau usus sudah benar, maka mensnya akan baik, spermanya akan baik, ovum akan baik, tulang perlahan-lahan akan baik. Karena 80% imunitas kita itu dibikinnya di usus. Ya, maka tiap hari kita puasa. Maka pagi-pagi itu saran saya, jangan banyak makan makanan yang miskin enzim. Jangan banyak makanan yang tinggi gula. Jangan makan makanan yang ada minyaknya. Jangan makan makanan yang ada mengandung tepung pagi-pagi. Siap? Insya Allah berat. Katanya mau hidup sehat. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma ya makan buah. Ya, Anda makan buah, makan kurma, kemudian ambil jahe, ya, ambil jahenya Anda geprek, kasih air panas, minum. 1-2 sendok makan madu sama 1 sendok makan zaitun cukup sampai siang. Percaya saya. Ya, pagi-pagi makan nasi goreng, aduh jangan deh. Makan nasi goreng tuh malam-malam saat tidur. Iya. Waktu kita lagi tidur, nah, kalau sempat makan lah, kalau enggak tidur aja lah, nggak usah makan. Gitu ya. Atau kalau enggak, gennya kita ini, ya, atau pencernaan kita ini, secara umum tubuh kita itu dia bahan bakunya namanya asam amino, ya, asam amino. Jadi coba tiap hari itu pikir apa asam amino yang saya bisa asup untuk badan saya. Contoh asam amino yang paling baik apa? Madu. Madu itu mengandung asam amino yang terbaik. Ya, kita tidak bahas penyakit karena penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau tubuhnya benar. Dia akan meresetting sendiri dari sana, memperbaiki dirinya sendiri. Madu. Kemudian apa lagi jenis asam amino yang terbaik yang kita bisa dapatkan? Ini asam amino. Jadi kalau Anda makan kurma, makan madu, kalau saya membahasakannya itu bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Gitulah. Modal ini juga luar biasa, tambah lagi dengan protein. Kalau ketemu kacang, kalau Anda nggak ketemu kacang, maka Indonesia punya salah satu protein yang paling baik, namanya tempe. Pagi-pagi ambil 2-3 potong tempe kecil, Anda campurin ke dalam madu, cemplungin, makan. Jadilah tempe ketemu madu. Rasanya enak. Belum pernah nyobain kan? Cobain. Tempenya digoreng nggak? Oh enggak dong. Lihat tempe itu udah matang belum? Udah, kan kedelainya udah direbus. Kedelainya udah direbus, jadi aman aja. Cari tempe yang sehat, kedelai lokal, ya, yang dibuatnya itu nggak diinjek-injek. Katanya kan begitu. Gitu. Lalu potong-potong,
Atau kalau enggak anak bapak sekalian dibenyak-benyakin gitu kan, kasih madu, kasih suiran kurma, wah enaknya minta ampun. Cobain aja nanti. Dan itu akan jadi obat sebenarnya, karena kan tempenya sudah ada probiotiknya. Madu tuh asam amino, dia kategorinya lebih, saya menganggap madu itu lebih ke prebiotik sebenarnya, tapi dia bisa berubah bentuk. Kemudian ya, probiotik pada tempe, ada madu, ada asam amino tadi, makan sama kurma prebiotik. Atau kalau enggak pagi-pagi itu tempe di jus sama kurma juga bisa. Enak kok rasanya, tetap enak. Ya, tempe itu enak. Sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh.